Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Febriani dari Sistem Informasi Reguler 6A dengan NIM 0903 118182 3137. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS yang telah diberikan. Soalnya yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Untuk kondisi bahan baku D dengan lead time 1 bulan. Pada periode pertama sebesar 10, periode kedua sebesar 15, periode ketiga sebesar 20, periode keempat sebesar 15, periode kelima sebesar 28, periode keenam sebesar 15, periode ketujuh sebesar 20, periode ke-8 sebesar 23. Dengan jadwal penerimaan persediaan, yaitu pada periode ketiga sebesar 25. Persediaan di tangan sebesar 18. Maka pada periode pertama kita membutuhkan sebanyak 10 unit dengan persediaan di tangan 18. Maka persediaan di tangan untuk periode pertama sebesar 8. Selanjutnya, untuk periode kedua yaitu kita membutuhkan sebanyak 15 unit, sedangkan persediaan di tangan kita tersisa 8. Maka kita mendapatkan hasil dari kebutuhan bersih untuk periode kedua yaitu sebesar 7. Pada periode ketiga telah terisi sebanyak 25 dan kita membutuhkan sebanyak 20. Maka untuk periode ketiga, persediaan di tangan tersisa hanya 5. Selanjutnya, pada periode keempat, kita membutuhkan sebanyak 15. Dengan persediaan di tangan hanya 5. Maka untuk kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 10. Dari selisih kebutuhan kotor pada periode keempat dan persediaan di tangan pada periode ketiga. Selanjutnya, periode kelima kita membutuhkan sebanyak 28. Sedangkan persediaan di tangan telah habis. Maka kita mendapatkan kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 28. Dari selisih kebutuhan kotor pada periode ke-5 dan persediaan di tangan pada periode keempat. Untuk periode ke-6 sebesar 15. Sedangkan persediaan di tangan telah habis. Maka kita mendapatkan kebutuhan bersih pada periode ke-6 sebesar 15. Dari selisih kebutuhan kotor pada periode ke-6 dan persediaan di tangan pada periode kelima. Pada periode ke-7 kita membutuhkan sebesar 20, sedangkan persediaan di tangan telah habis. Maka kita mendapatkan kebutuhan bersih pada periode ke-7 sebesar 20. Dari selisih kebutuhan kotor pada periode ke-7 dan persediaan di tangan pada periode ke-6. Selanjutnya, pada periode ke-8, kita membutuhkan sebesar 23. Sedangkan persediaan di tangan telah habis, maka didapatkanlah kebutuhan bersih pada periode ke-8 sebesar 23. Dari selisih kebutuhan kotor pada periode ke-8 dan persediaan di tangan pada periode ke-7. Untuk offsettingnya sendiri didapatkan dari sebelum kita melakukan kebutuhan bersih. Maka untuk offsetting bahan baku D sebesar 7, 10, 28, 15, 20, dan 23. Untuk perhitungan nilai lot pada bahan baku D, diketahui kebutuhan bersihnya pada periode pertama sebesar 0, periode kedua
sebesar 7, periode ketiga sebesar 0, periode keempat sebesar 10, periode kelima sebesar 28, periode ke-6 sebesar 15, periode ke-7 sebesar 20, dan periode ke-8 sebesar 23. Untuk ukuran lot pada periode pertama sebesar 17 karena didapatkan dari penambahan pada periode pertama sampai dengan periode keempat. Selanjutnya pada periode kelima, ukuran lot 86 didapatkan dari hasil penambahan periode kelima sampai dengan periode ke-8. Untuk persediaannya sendiri, pada periode kedua, kita membutuhkan sebanyak 7 dengan ukuran lot sebesar 17, maka persediaan pada periode kedua sebesar 10. Selanjutnya pada periode kelima kita membutuhkan 28 dengan ukuran lot 86, maka persediaan di tangan sebanyak 58. Pada periode ke-6 kita membutuhkan sebesar 15 dengan persediaan sebanyak 58. Maka persediaan untuk periode ke-6 sebesar 43. Untuk periode ke-7 kita membutuhkan sebesar 20 dengan persediaan yang tersisa 43. Maka besarnya persediaan pada periode ke-7 sebanyak 23. Selanjutnya, untuk periode ke-8 kita membutuhkan sebanyak 23, sedangkan persediaan di tangan tersisa 23. Maka hasil persediaan untuk periode ke-8 telah habis. Untuk jumlah netting pada bahan baku D sebesar 103. Selanjutnya, bahan baku C dengan lead time 1 bulan. Didapatkan kebutuhan kotor pada periode pertama sebesar 14, periode ketiga sebesar 20, periode keempat sebesar 56, periode kelima sebesar 30, periode ke-6 sebesar 40, periode ke-7 sebesar 46. Adalah hasil dari perkalian 2 dari offsetting pada bahan baku D. Dengan jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebesar 8, periode keempat sebesar 10, periode ke-6 sebesar 20. Kebutuhan bersih pada periode pertama sebesar 14, didapatkan dari selisih kebutuhan kotor pada periode pertama sebesar 14 dan persediaan di tangan 0. Selanjutnya pada periode ketiga telah terisi 8 dan kita membutuhkan sebanyak 20. Maka kebutuhan bersih pada periode ketiga sebanyak 12. Pada periode keempat telah terisi 10 dan kita membutuhkan sebanyak 56. Maka kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 46. Pada periode kelima kita membutuhkan sebanyak 30 dengan persediaan di tangan 0. Maka kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 30. Untuk periode ke-6 kita membutuhkan sebanyak 40 dan telah terisi sebanyak 20. Maka kebutuhan bersih yang kita dapatkan pada periode ke-6 sebesar 20. Selanjutnya pada periode ke-7 kita membutuhkan 46 dengan persediaan di tangan 0. Maka kebutuhan bersih pada periode ke-7 sebesar 46. Untuk offsetting pada bahan baku C didapatkan dari
sebelum kita melakukan kebutuhan bersih. Maka offsetting pada bahan baku C adalah 14, 12, 46, 30, 20, dan 46. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan metode load for load dengan kebutuhan bersih pada periode pertama sebesar 14, periode ketiga sebesar 12, periode keempat sebesar 46, periode kelima sebesar 30, periode keenam sebesar 20, dan periode ketujuh sebesar 46. Untuk ukuran lotnya sendiri sama dengan kebutuhan bersih. Jadi, untuk jumlah netting pada bahan baku C sebesar 168. Pada periode pertama, persediaan di tangan sebesar 8. Pada periode kedua, kita membutuhkan sebanyak 12. Dengan persediaan di tangan tersisa 8. Maka kebutuhan bersih untuk periode kedua sebesar 4. Pada periode ketiga, terisi sebanyak 15 dan kita membutuhkan sebanyak 46. Maka untuk periode ketiga, kebutuhan bersihnya sebanyak 31. Pada periode keempat, kita membutuhkan sebanyak 30 dengan persediaan di tangan 0. Kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 30. Pada periode kelima, kita membutuhkan 20 dengan persediaan di tangan 0. Kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 20. Untuk periode keenam, terisi 20 dan kita membutuhkan sebanyak 46. Kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 20. Untuk periode keenam, terisi 20 dan kita membutuhkan sebanyak 46. Maka untuk kebutuhan bersih pada periode keenam sebesar 26. Untuk offsetting dari kondisi bahan baku A adalah 4, 31, 30, 20, dan 26. Selanjutnya, penentuan loading bahan baku A dengan menggunakan metode EOKI, di mana diketahui H sama dengan 2.500 per unit per periode, K 2.000 per pesan. Dengan rumus EOKI sama dengan akar kuadrat 2 dikali D dikali K per H. Dapatlah hasilnya menjadi 14 slot. Untuk periode kedua, besarnya kebutuhan bersih sebanyak 4. Periode ketiga sebanyak 31. Periode keempat sebanyak 30. Periode kelima sebanyak 20. Dan periode keenam sebanyak 26. Pada periode kedua terjadi penambahan lot, maka persediaan yang tersisa hanya 10. Dan pada periode ketiga terjadi penambahan lot 2 kali, persediaan di tangan 7. Pada periode keempat terjadi penambahan lot 2 kali dan kebutuhan bersihnya 30. Maka persediaan yang tersisa pada periode keempat 5. Untuk periode kelima terjadi penambahan lot sebanyak 2 kali dan membutuhkan sebesar 20, maka persediaan tersisa 13. Pada periode keenam terjadi penambahan lot dengan yang kita butuhkan sebanyak 26, maka persediaan pada periode ke-6 tersisa 1. Pencarian nilai lot bahan baku B menggunakan FOKI untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Pada periode pertama, kebutuhan bersih sebesar 3 dan terjadi penambahan lot sebanyak 20, maka
tersisa persediaan pada periode pertama 17. Untuk periode kedua, besarnya persediaan di tangan sebanyak 17. Pada periode ketiga, terjadi penambahan ukuran lot sebanyak 20 dengan kebutuhan bersih sebanyak 20. Tersisa persediaan sebanyak 17 untuk periode ketiga. Pada periode keempat, kebutuhan bersih sebanyak 74 dan terjadi 3 kali penambahan lot, maka tersisa persediaan untuk periode keempat sebanyak 3. Pada periode kelima, kebutuhan bersih sebanyak 45, terjadi penambahan lot sebanyak 3 kali, dan persediaan tersisa 18 untuk periode kelima. Pada periode keenam, kebutuhan bersih yang kita butuhkan sebanyak 40, terjadi penambahan lot 2 kali pada periode ke-6, maka persediaan pada periode ke-6 tersisa 18. Untuk kesimpulan dari nomor 1, bahwa netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih yang didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan. Sedangkan loading merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih.